Selamat siang Bapak Ibu. Yang Ibu Lina. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru. Siang. Semua bisa mendengar suara saya nggih? Bisa. Kita melambaikan Bisa Bu. dengan jempol. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sebelum kita siang hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya pasti bisa. Tepuk semangat. Good, good. Good, good. Good, good. Kayaknya belum semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Good, good. Good, good. Good, good. Kalau dilepas kedengaran. Ya, sangat luar biasa ya semangat kita semua. Selamat datang di acara Parti Mangunwijaya. Seperti yang kita tahu, Parti Mangunwijaya ini adalah sebuah ruang untuk kita saling berbicara, bercerita, bagaimana kita dalam pendampingan anak, tentunya tidak hanya pendampingan untuk belajar saja, tetapi juga pendampingan anak di rumah. Dalam fungsi parenting ini, supaya ini berjalan dengan baik, ada kesepakatan dalam yang pertama, nanti silakan Bapak Ibu bisa berbicara. Bapak Ibu ingin berbicara dan berpendapat, silakan untuk melambaikan tangan. Itu kesepakatan kita dalam penggunaan seperti ini. Tentunya kita semua sudah penasaran tentang bagaimana ya tips-tips belajar anak kita. Parenting kali ini kita akan ditemani oleh Bu Gita sebagai guru kurung di TK Eksperimental Mangungan. Halo Bu Gita. Ya, di sini saya akan membacakan alur acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan pengantar dari Suster Ika. Yang kedua, kita akan mendengarkan materi dari Bu Gita. Yang keempat, kita akan berdiskusi bersama. Lalu yang kelima, yang ketiga kita akan berdiskusi, lalu yang keempat kita akan mendengarkan kesimpulan. Dan yang kelima nanti penutup. Dan yang keenam tidak lupa kita akan foto bersama. Ya. Sebelum kita mendengarkan pengantar dari Suster Ika, marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Bu Sisil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu yang kami kasihi. Hari ini alangkah baiknya kita mempersiapkan untuk saling belajar bersama dan kita tetap semangat mendampingi anak-anak. Untuk itu marilah kita mulai dengan berdoa. Akan saya pimpin doa ini secara Katolik. Untuk yang lain monggo menyesuaikan sesuai dengan agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan puji syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami saat ini, yang Kau perkenankan kami untuk bertemu dengan orang tua murid. Tuhan, berkatilah segala usaha kami, belajar kami hari ini. Semoga Engkau sungguh-sungguh dapat melimpahkan rahmat-Mu pada kami, sehingga kami semua sebagai orang tua dan guru memaknai apa yang kami lakukan ini dan apa yang kami berikan di kegiatan parenting ini.
Akhirnya Tuhan, kami yang semua berada di sini untuk memuliakan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bu Sisil yang telah membuka acara pada siang hari ini dengan berdoa. Langsung saja kita akan mendengarkan sambutan atau pengantar dari Suster Ika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lina. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman kecil, sahabat Cempel yang ada di rumah. Semoga semuanya semangat untuk mengikuti diskusi bersama tentang parenting bangun Wijaya. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua orang tua yang telah berusaha bergabung, dan mari kita pada kesempatan ini meletakkan hati kita seperti yang dikatakan Romo Mangun, untuk meletakkan hati itu adalah sebuah tahap pertama kita untuk belajar dan maju. Jadi pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang apa sih tipe belajar dari anak-anak kita. Dan tema-tema ini atau topik-topik ini kita dapatkan dari survei orang tua yang sudah aku siapkan di sini. Ada banyak pertanyaan. Sekitar berapa Bu Lina? 37 pertanyaan. Bahkan lebih dari itu, dan sudah kami siapkan. Ini adalah kotak pertanyaan dari orang tua. Dan kita akan membahasnya selama 1 semester ini karena pertanyaannya sangat kaya dan sangat banyak. Dan di hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dan akan kita coba untuk menjawabnya bersamaan, yang akan dibawakan oleh Bu kita. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Ini aku coba bacakan salah satu ya. Bagaimana cara anak supaya mau belajar? Ini adalah kegelisahan-kegelisahannya kita. Bagaimana tips untuk mengajak anak belajar tanpa tekanan? Ini sepertinya anak-anak merasa sangat tertekan ya kalau belajar. Lalu anak saya susah untuk menghafal. Ini anak disuruh untuk menghafal tapi susah banget. Gitu. Lalu anak saya susah sekali kalau diajak belajar menulis. Anak diajak belajar menulis tapi sangat sulit. Dan bagaimana caranya agar anak mau belajar menulis ya? Gitu. Lalu yang ada salah satu juga yang menarik adalah anak saya selalu bilang nanti ketika diminta untuk mengerjakan tugas. Bagaimana tips supaya anak mau langsung bikin tugas ya? Ya. Jadi ini masih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaannya yang secara keseluruhan kita melihat bahwa kita perlu mengenal anak kita, potensinya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu, selamat berdiskusi bersama Bu Gita. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditanyakan di chat room. Gitu. Baik, terima kasih. Waktu saya diberikan kepada Bu Lina. Terima kasih Suster. Kita beri tepuk tangan untuk Suster Ika. Ya Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Suster, marilah kita meletakkan hati pada siang hari ini untuk belajar bersama kita. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk kita. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya cukup terdengar dan tidak menggema? Sudah jelas kita. Terima kasih. Walaupun di situ namanya Paulina, nama saya Gita. Saya terlihat lebih putih di sini ternyata. Oke Bapak Ibu, saya ingin membagikan screen ke Bapak Ibu. Silahkan dilihat. Minta tolong kepada Mas dan Suster operator
untuk memperlihatkan screen yang pertama, gambar pertama. Share screen. Yes, ini dia. Nah, bagaimana anakku belajar? Dari saya di TK Eksperimental Mangunan. Oke, next ya. Gambar kedua. Ding 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 ding. Set. Apakah Anda siap untuk mengikuti kuis? Nah, di sini hanya ada yes dan great, jadi harus siap. Oke. Kepada Bapak Ibu guru, silakan menyebarkan kuisnya di Telegram di diskusi A dan diskusi B. Silakan bagi salah dua Bapak Ibu untuk menyebarkan kuisnya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang lebih dekat atau lebih menggambarkan anak Bapak Ibu sekalian. Saya coba aja. Nah, di situ ada 15 hal, 15 pernyataan. Nah, silakan Bapak Ibu mencentang di situ, dicentang, diklik itu langsung otomatis centang kok Pak. Ibu, tenang saja. Jadi dicentang di situ yang pertama, sambil mengisi saya bacakan. Mana yang sesuai dengan anak saya? Apakah anak saya senang menggambar dan mewarnai? Atau mudah menghafal lilik ragu? Senang bermain Lego atau blok? Senang buku dengan warna atau gambar yang cerah? Senang bila dibacakan buku atau membaca dengan keras atau lantang? Senang buku dengan bertekstur dan buku pop-up. Buku bertekstur tuh jadi ada saya bisa dipegang seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah apakah ia mudah mengingat wajah orang atau ia mudah bersenandung ketika melakukan sesuatu. Jadi misalnya kayak masak gitu, seperti itu. Lalu menggerak-gerakkan badan ketika melakukan sesuatu atau ketika duduk, itu dia cenderung menggerak-gerakkan badannya. Lalu yang ke-10 adalah senang melihat film, senang mendengarkan lagu, senang bermain alat musik, mudah menghafal jalan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak, jenis anak-anak yang kalau misalnya kita ajak ke tempat, suatu tempat, lalu oh kayaknya ini belok sini deh, ini belok sini. Nah itu biasanya dia mudah menghafal jalan. Senang atau banyak cerita, jadi cenderung lebih banyak bercerita dibanding mendengarkan misalnya. Jadi dia ketika diajak berpendapat gitu otomatis dia langsung mengatakan semua isi hatinya. Lalu senang lompat-lompat, berolahraga, memanjat. Nah itu jenis yang seperti apa yang sesuai dengan anak Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah selesai silakan di vote. Di situ nanti kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa memilih banyak yang sesuai dengan anaknya. Jadi hasil sementara adalah senang menggambar di kelas B itu ada berapa vote? 13 vote. Lalu mudah menghafal lagu juga ada 13. Senang bermain Lego itu ada 14. Bermain buku 15. Senang bisa dibacakan buku bertekstur ada 8 vote. Mudah mengingat wajah orang ada 8. Lalu bersenandung itu ada 9. Ini di kelas B dulu ya. Saya bacakan ya. Menggerak-gerakkan badan itu ada 13 vote. Lalu senang melihat film itu ada 19 vote. Wow, ternyata semua senang melihat film. Senang mendengarkan lagu juga hampir semuanya. Bermain alat musik ada 6 vote. Menghafal jalan itu ada 14. Ada 14 vote, cukup banyak ternyata. Senang dan banyak bercerita itu sepertinya semua. 18 vote. Lalu melompat-lompat itu 16 vote. Wow, banyak juga. Kalau dari persenannya di situ bisa terlihat, jadi senang menggambar itu ada 60%. 72% untuk menghafal lirik lagu anak-anak kita ternyata. Lalu coba di kelas
Di kelas A bagaimana Bu? Hasil sementara diskusi kelas A. Senang menggambar berapa persen? 60%. Senang menggambar. Udah menghafal 69. Yang kedua. Senang. Oke. dikerjakan itu 65%. Senang duduk berteks itu 38%. Mudah mengingat wajah 38%. Bersenandung 57%. Menggerak-gerakkan badan 61%. Senang melihat film 75%. Senang mendengarkan lagu 81%. Senang bermain alat musik 25%. Mudah menghafal jalan 55%. Senang terbanyak bercerita 70% dan senang melihat 62%. Oke, wow, banyak sekali. Menarik. Oke, waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah? Jika sudah, tolong diangkat jempolnya. Sudah ya? Oke. Sip. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengelompokkan nih ya. Nih, siapkan alatnya sudah. Kita akan mengelompokkan. Lihat gambar berikutnya. Ting. Iya. Ini gambar berikutnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengelompokkan anaknya sesuai dengan kelompoknya. Contoh ya, bagi yang nomor 1, mengisi nomor 1, 4, 7, 10, dan 13 itu masuk kelompok visual. Lalu yang 2, 5, 8, 11, dan 14 itu masuk kelompok audio. Lalu yang 3, 6, 9, 12, dan 15 masuk kelompok kinestetik. Nah, silakan dikumpulkan. Lalu akan silakan dikumpulkan, dihitung paling banyak yang mana. Yang bagian visual berapa banyak, bagian audio berapa banyak, dan bagian kinestetik berapa banyak. 5 menit ya. Bu, kalau masuknya di visual cuma 1, audio 1 atau 2, kinetik 1, masuk semua, terus gimana itu pengelompokannya? Tidak apa-apa. Nanti yang dipilih yang kira-kira di situ dicatat saja jumlahnya berapa, visualnya berapa, audionya berapa, kinestetiknya berapa. Tidak. Oh iya. Oke, makasih Bu. Sama. Sudah ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, maka kami akan menyebarkan polling terakhir. Enggak polling terakhir sih, 2 terakhir. Polling 2 terakhir ada sebelum kita masuk materi. Polling pertama terakhir, yang terakhir adalah silakan Bapak Ibu guru untuk memasukkan polling yang terakhir ke grup masing-masing. Di situ ada anak saya paling banyak masuk kelompok. Jadi kalau misalnya ada 5, yang paling banyak itu adalah yang mana? Jadi kelompok yang misalnya ada 5, 4, 3, berarti yang 5 itu yang paling banyak. Silakan dimasukkan. Kalau misalnya ada 3, 2, 1, berarti yang 3 yang paling banyak. Silakan diisikan. Ini kita akan cek. Wow. Oke Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Jika terdengar baik, minta tolong untuk di chat room. Oke, karena ada yang merasa bahwa suaranya tidak terdengar dengan baik. Apakah mungkin butuh headset supaya lebih jelas?
Oke. Ada yang jelas, ada yang menggema. Oh, ada yang menggema, ada yang jelas. Jelas. Kalau visual dan audio seimbang bagaimana, Bu? Kalau ada visual dan audio seimbang, silakan klik dua-duanya. Ada pertanyaan. Kalau pertanyaan silakan masukkan ke diskusi, silakan, atau di chat seperti ini. Saya juga melihat di chat agar teman-teman bisa memasukkan. Tidak bisa dua-duanya, Bu. Oh, video tidak bisa ya? Video dan audio tidak bisa. Oh, tidak bisa dua-duanya diklik. Oh iya, salah satu saja dulu. Salah satu saja. Oh iya, salah satu saja. Oh iya. Oke, salah satu saja. Terima kasih. Oke. Saya akan sebarkan, baik, jika ada yang seimbang saya sebarkan satu vote lagi ya, supaya bisa dilihat dua-duanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk polling. Kita lanjutkan ya. Tentu saja kalau sampai di sini saja kurang puas. Kita akan melihat betul-betul sebenarnya apa sih yang dimaksud audio kinestetik dan juga visual. Next, silahkan Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya ada berbagai macam jenis cara belajar. Jadi tidak hanya satu saja, tetapi ada berbagai macam. Kalau Fleming mengatakan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ada 4 macam. Soal melihat, lalu mendengar, membaca menulis, dan kinestetik. Itu untuk Fleming. Sedangkan Gilwood itu mengatakan ada 5. Jadi ya, ada visual, auditory, sekuensial, global, dan kinestetik. Bedanya di sini adalah di bagian sekuensial. Jadi ketika anak itu belajar dengan cara sekuensial, itu nanti dia akan belajar dengan cara yang urut. Nah, nanti kita akan melihat setelah ini. Nah, tipe visual. Nah, Bapak Ibu, yang anak-anaknya tipe visual itu biasanya dia itu senang lihat film, senang melihat sesuatu. Dia akan menangkap informasinya dengan cara melihat atau mengartikan gambar. Jadi ketika ada gambar sesuatu, dia akan berpikir, ini gambarnya itu, artinya seperti ini. Jadi dia menangkap dengan cara melihat gambar. Kebetulan tipe visual itu biasanya sangat baik dalam observasi. Kemampuan memorinya juga cukup baik. Jadi ketika memori meletakkan sesuatu itu di mana tempatnya itu lebih sering ingat ketika anak bertipe visual. Lalu ketika menuju suatu tempat, diajak menuju ke suatu tempat, dia jalan, lalu sepertinya belok sini deh. Ayah kayaknya kalau mau ke rumah tante belok sini kan? Ya, kalau ke rumah om belok sini kan? Atau Putih, ini nanti habis ini belok kan? Nah, itu seperti itu adalah anak-anak tipe visual. Lalu anak-anak tipe visual itu biasanya bisa
mempunyai kemampuan untuk memvisualkan cerita. Jadi kita cerita yang ada di dia memvisualkan cerita tidak hanya secara verbal, tetapi lebih ke apa yang ada di pikirannya. Jadi kalau misalnya lihat film Si Jempol gitu, wah, visualnya tuh sudah ada di sini. Nanti habis ini ke sini. Jadi ada urutan kegiatannya, kejadiannya itu ingat. Tipsnya, salah satu tipsnya adalah ketika menjelaskan sesuatu pada si anak visual ini baik jika disertai gambar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjelaskan, jadi nanti itu letaknya tuh di atas lemari ini dan sebagainya. Di atas lemari, lalu laci nomor 3 misalnya gitu. Kalau hanya dibicarakan saja, visual itu cenderung tidak begitu memahami ini apa. Tetapi ketika nanti ini loh, ini kan lemari toh. Nah, jadi digambarkan ini lemari toh. Nah, atasnya itu ada rak. Nah, habis ada rak itu ada lacinya. Nah, ada lacinya itu dihitung 1, 2, 3 sambil ditunjukkan seperti itu, dia cenderung lebih bisa memahami. Ini untuk tipe visual. Lalu selanjutnya adalah tipe audio. Nah, tipe audio ini cenderung kalau generasi Bapak Ibu sekalian itu seperti generasi saya mungkin itu senang mendengarkan radio, mendengarkan lirik lagu. Jadi lebih mudah ketika ia menghafal lirik lagu. Jadi ada yang lagu muncul baru, sudah nyanyikan tuh anak gitu kan. Nah, misalnya ada cerita baru, dia akan mudah menceritakan kembali. Nah, itu juga merupakan kemampuan dari tipe audio. Dia memproses pengetahuannya melalui pendengaran dan juga verbal. Jadi anak audio itu cenderung lebih banyak bercerita. Kadang-kadang tuh juga sedikit banyak mendominasi cerita. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apa, lalu gimana ceritanya? Jadi aku tuh tadi tuh aku temu ini, wah, pokoknya semuanya diceritakan. Apalagi sesuatu yang dia dengar. Tetapi sesuatu yang dia lihat belum tentu diceritakan. Tapi sesuatu yang dia dengar pasti diceritakan. Adalah ia perlu mendengar instruksi ketika diminta melakukan kegiatan. Jadi ketika tolong pejamkan matamu, dengar instruksi baik-baik. Nanti nenek datang, kuncinya di atas meja. Nah itu tolong dibukakan pintu seperti itu ya. Jadi mendengar instruksinya dia lebih efektif dengan menggunakan cara seperti itu. Lalu cara belajar lain adalah ketika diskusi atau bercerita. Ketika diskusi atau bercerita, maka pembelajaran itu lebih efektif. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui bahwa anak memahami sesuatu, diajak diskusi saja. Jadi menurut adik atau menurut kakak, apakah sebaiknya kita pergi ke mall di saat seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak, karena saya mendengar kemarin itu ada corona dan sebagainya seperti itu. Jadi bercerita dan diskusi itu merupakan pembelajaran yang lebih cocok untuk tipe audio menurut buku. Tapi menurut pengalaman seperti itu juga. Jadi ada beberapa murid kami juga yang audio, ada yang audio murni bahkan. Jadi ada yang visual murni juga ada. Itu seperti itu. Nah, lalu ketika diminta, caranya yang lain adalah meminta mereka menyanyi, membaca dengan lantang. Jadi kalau misalnya menghafal, tadi ada pembelajar pertanyaan tadi ada yang bilang bahwa bagaimana sih cara anak menghafal gitu loh. Kok susah banget diajak menghafal. Nah, tipenya apa dulu? Kalau tipenya audio, ya suruh baca aja lantang atau suruh mengulangi baca dengan lantang. Kalau zaman dulu tuh ada namanya deklamasi. Deklamasi ibu. Seperti itu kira-kira. Jadi ada menyanyi atau menyanyikan sesuatu. Jadi misalnya ada pengalaman menarik ketika kemarin saya memberikan lagu berupa lagu Menali Sepatu. Dan kedua kali bertemu lalu diikatkan, tekuk talinya lalu simpulkan.
ikatlah dengan kencang. Ada yang anak juga cenderung menggunakan itu. Jadi cenderung menggunakan nyanyian untuk menghafal sesuatu. Jadi ketika dia menyanyi itu membantunya untuk menghafal. Nah itu ada yang beberapa murid yang cerita juga. Baik di kelas 1 juga ada, di TK juga ada. Jadi memang jenis-jenis tipe audio ini yang terbantu dengan nyanyian dan juga ketika ia mendengarkan sesuatu dengan lantang. Next ya. Lalu yang selanjutnya adalah next adalah tipe mover and shaker. Nah, anak Bapak Ibu tidak bisa diam. Kalau duduk lama akan gelisah. Sering sekali menemui anak yang seperti itu. Nah, mungkin anak ini adalah tipe yang kinestetik. Jadi, dia itu memperoleh pengetahuannya dengan muscle memorinya. Jadi, ketika dia menulis, ketika dia melakukan sesuatu, dia akan mudah hafal. Jadi, misalnya kayak ada dulu pengalaman ketika mengajarkan anak gambar Pancasila gitu. Sila pertama apa? Sila pertama apa Bapak Ibu? Gambarnya? Bintang. Iya lupa. Ada yang lupa. Jadi sila pertama itu adalah bintang. Yang diminta apa biar hafal? Ya dia melakukan gerakan seperti bintang. Gitu. Jadi tidak mendengarkan bintang, ayo diulangi bintang, ya nggak hafal gitu karena dia adalah jenis yang kinestetik. Kalau diminta apa yang pohon beringin, ya melakukan gerakan seperti pohon beringin, itu akan memudahkan dia untuk menghafal. Dulu di kelas 6 karena ketika saya mengajar juga ada anak yang kinestetik murni. ini baru bisa duduk di kelas 4 SD. Jadi dia baru bisa duduk dengan tenang itu di kelas 4 SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Dia belajar tentang melihat matahari, pergerakan matahari dan bulan untuk membentuk gerhana bulan. Caranya gimana? Ya suruh nari. Jadi kami menyuruh dia untuk menari bagaimana sih gerakan bulan ketika menutupi matahari. Nah, ketika bulan menutupi matahari itu seperti apa sih? Gitu. Lalu ya dia menari. Oke, jadi waktu ujian yang terjadi adalah ketika dia diminta menjawab, nari dulu. Jadi anaknya nari dulu. Iya, ada yang nari. Dicatat gitu. Jadi di tengah ujian itu dia akan menari. Jadi gurunya sampai bingung, guru pengawasnya juga bingung, ini kenapa anaknya? Ternyata dia menari. Nah, jadi segala aktivitas menggunakan tangan dan kaki itu akan membantunya belajar. Jadi anak akan lebih menyukai aktivitas seperti olahraga, masak, membuat karya, main Lego. Pokoknya dia tuh lebih senang bergerak, manjat-manjat seperti itu. Jadi ketika anak jenis ini diminta untuk menulis dan duduk diam, dia akan butuh banyak jeda. Jadi sementara menulis lalu jeda. Kemana dulu, ngapain dulu. Jadi, nah, dan untuk tipe kinestetik ini membutuhkan banyak latihan untuk konsentrasi. Mengapa? Karena dia mengingat dengan tangannya, jadi dengan muscle memorinya. Jadi ketika untuk konsentrasi itu melibatkan seluruh tubuh, pikiran, hati, dan juga tangan. Koordinasi itu perlu dilatih. Gitu Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan seperti kalau seimbang gimana? Kalau seimbang. Nah, seimbang itu berarti gunakan cara kedua-duanya. Baik gunakan yang visual, lebih cocok lagi, lebih hebat lagi kalau misalnya dia seimbang semua. Jadi kalau seimbang, gunakan semua cara, dia bisa belajar. Jadinya ketika Bapak Ibu mengenal anaknya, tipenya visual dan juga kinestetik misalnya, berarti ada caranya gunakan dua-duanya. Karena sebenarnya Bapak Ibu sangat jarang yang menggunakan termasuk tipe kinestetik murni, visual murni maupun audio murni itu sangat jarang. Biasanya dia ada kombinasi antara keduanya, ketiganya. Namun yang penting adalah
ketika kita mengetahui hal itu, maka kita bisa mengetahui, oh, cara belajar yang tepat seperti ini karena dia jenisnya seperti ini. Gitu. Jadi baik jika anaknya seimbang. Ini hanya polling yang paling tidak dengan sederhana, sangat sederhana. Tentu saja sebenarnya instrumennya sangat banyak. Ketika Bapak Ibu ingin melihat anak saya itu jenisnya betul-betul seperti apa sih gitu. Tapi ini adalah polling sederhana yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menggambarkan, oh, anaknya begini, oh, anaknya begitu. Jadi saya kira keduanya baik. Ketika ada sesuatu yang seimbang, saya kira itu jauh lebih baik karena membuka banyak sekali peluang untuk membantunya belajar. Segitu. Jadi kira-kira pertama seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Nah, sebelum itu, lanjut ke sesi berikutnya adalah Bapak Ibu, saya ingin meminta 2 orang dari yang paling banyaknya adalah visual. 2 orang silahkan mengisi di chat cepet-cepetan. Ingin bercerita tentang bagaimana mendampingi anaknya belajar selama ini dan juga cara apa yang berhasil dilakukan. Jadi ada 2 ya, bagaimana mendampingi selama ini, lalu cara apa yang berhasil dilakukan untuk anak yang visual, lebih banyak visual. Silahkan dibuka untuk 2 orang yang bisa men-sharingkan ini. Monggo silahkan langsung saja ke chat untuk mengisikan namanya. Ya. Ya. 2 orang ya. Jadi bagaimana pengalaman belajar, tipe anaknya seperti apa, pengalaman belajar yang seperti apa, lalu bagaimana cara yang pernah dilakukan dan berhasil untuk anak yang visual. Atau melambaikan tangan juga boleh. Oh, saya. Nanti kita lihat. Oh, ada yang mau men-sharekan ceritanya. Nggak usah malu loh. Nggak usah malu cerita. Karena ini ajang untuk bercerita dari kita untuk kita ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau pengalamannya itu keliru. Tidak ada yang salah dalam pengalaman. Jadi Bapak Ibu silahkan mengajak. Bukan, 1 kan libur. Oh, ini ada Mama Kaila atau Dios bisa bercerita? Jadi kayak gini lah. Emma, Ini loh. Ada Mama Dios, Mama Kaila, ada siapa lagi yang mau bercerita? Boleh tuh? Kamu bawa apa sih, Beka? Beka apa sih?
Atau yang full audio atau paling banyak audio, silahkan bercerita. Atau kinestetik, silahkan bercerita selama ini bagaimana mendampingi anak-anaknya. Lalu tips apa sih yang berhasil dilakukan untuk mendampingi anak-anak seperti itu, bisa di-share-kan. Saya mamahnya Karisa. Kalau boleh saya mau sharing untuk yang audio. Boleh Bu, silahkan. Suara saya jelas terdengar ya? Sangat jelas. Kalau menurut Puling tadi, Karisa itu termasuk yang tipe audio. Lebih banyak ke tipe audionya. Walaupun kalau saya amati selama ini, dia itu juga termasuk dalam tipe visual karena dia suka juga melihat film gitu ya. Jadi selama ini saya memang tidak menerapkan dia harus belajar dari jam sekian sampai jam sekian, itu tidak. Tapi menurut kami selaku orang tua itu kalau belajar itu dalam satu hari dia bermain, dalam dia melihat film, dalam dia melihat mendengarkan lagu, itu menurut kami kan sudah cukup. Nah, selama ini yang sudah kami terapkan itu yang pertama itu rutin itu membaca buku dongeng anak sebelum dia tidur. Atau kalau misalkan kami sudah mengantuk ya, orang tua sudah ngantuk gitu, kami setelkan dari tabnya dia itu ada dongeng secara audio, jadi secara visual dan audio. Jadi dia melihat sambil mendengarkan dongeng, entah tentang Putri Salju, entah tentang Cinderella dan sebagainya. Itu yang pertama yang kami lakukan. Lalu yang kedua, dia suka melihat film-film. Dari kami downloadkan film-film itu ya tentang anak-anak tentunya ya. Itu dia suka melihat dari situ. Lalu dari film-film itu dia bertanya, "Mah ini kok kayak gini, Mah ini kok bisa seperti ini?" Nah dari situ itu bisa dia bisa belajar dari film itu. Lalu kalau dia suka mendengarkan lagu, seperti waktu Bu Gita mengirimkan lagu lewat diagram itu untuk anak menyanyikan kembali, itu dia cepat hafal. Jadi saya hanya menyetelkan lagu itu, mengulangi lagu itu, dan saya ikut bernyanyi. Ya sekali dua kali itu dia sudah cepat hafal. Nah itu mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan di kita untuk sharing saya siang ini. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari mama-mama yang lain, saya senang sekali untuk bisa menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Terima kasih. Wah, terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Yeay. Wah, saya kira tipsnya luar biasa ya. Tadi kita sudah mendengar beberapa, yakni yang pertama adalah soal bagaimana anak itu diajak bermain, belajar lewat bermain. Nah, jadi tidak menetapkan jam pada tertentu, tapi belajar melalui bermain. Lalu membaca buku dan mendongengkan. Nah, jadi dongeng itu ternyata memang ampuh sekali untuk anak-anak tipe audio. Jadi ketika dibacakan dongeng maka dia akan menyerapnya lebih baik. Nah, lalu dongeng, film juga, mendengarkan lagu, ternyata luar biasa, lagu itu juga berdampak sangat baik bagi anak yang audio. Saya kira tips-tipsnya luar biasa. Terima kasih Mama Karisa. Karisa hebat sekali. Nah, bagi Bapak Ibu yang lain silahkan share, baik yang audio, visual maupun kinestetik, bisa langsung share saja. Mungkin saya Bu. Siap Ibu. Leo. Siap Ibu. Nah, saya tidak tahu kalau kebiasaan Leo di sekolah, tetapi kalau sepanjang kami mengamati di rumah,
dan berdasarkan tadi voting tadi, Leo termasuk dalam kriteria yang visual kinestetik. Gitu. Jadi Leo termasuk visual dan kinestetik. Nah, dalam pendampingan kami atau cara kami membelajarkan Leo, misalnya untuk visual Leo tuh kan kurang menonjol untuk audionya kalau belajar tipe belajarnya. Jadi kalau Leo mengerjakan sesuatu atau harus mengerjakan sesuatu, maka tidak cukup kalau kita itu hanya memberikan diskusi atau menyampaikan pesan itu. Jadi harus diberi contoh. Misalnya Leo akan lebih cepat memahami kalau diberi contoh. Misalnya kita tidak boleh makan terlalu banyak Coca-Cola. Nah, maka Leo ya harus kita beri contoh, kita sendiri tidak boleh minum banyak Coca-Cola. Mami, papi jangan banyak minum Coca-Cola misalnya. Terus makan makanan bergizi, kalau cuma dikasih tahu nggak mau. Jadi Leo tuh harus diberi contoh, orang tuanya harus makan makanan bergizi dan sebagainya. Kalau misalnya itu gerak lagu dan menggambar, Leo itu akan lebih mudah menangkap dan memahami dan menggambar dengan baik kalau saya juga menggambar. Jadi saya menggambar, Leo melihat, kemudian Leo akan bisa mencontoh dengan agak mirip atau bahkan mirip apa yang saya gambar. Kemudian untuk kinestetik, Leo memang suka sekali mainan dan sebagainya, termasuk Lego. Kami juga leskan Lego untuk mengasah konsentrasi dan kreativitas. Kalau tipe kinestetik itu kan memang susah untuk konsentrasi belajar, apalagi untuk pengerjaan proyek-proyek sekolah, itu kan kami sudah aktif bekerja, maka kadang kami bisanya itu mendampingi dan mengerjakan tugasnya, mendampingi Leo mengerjakan tugas itu jam 9 ke atas 9 malam. Maka itu akan sangat susah sekali. Atau hari libur begini misalnya harus mengerjakan proyek yang tertunda, itu juga walaupun siang itu juga harus misalnya dia tuh nggak bisa duduk diam mengerjakan sesuatu, pasti harus mengerjakan sedikit, gambar sedikit misalnya, dia harus main YouTube dulu, gambar sedikit dia harus mainan Lego dulu, gambar sedikit dia harus lari-lari dulu, gambar sedikit dia harus mainan dulu, atau gambar sedikit dia harus, atau mungkin belajar sedikit dia harus makan es krim dulu dan sebagainya. Nah, maka dalam tipe kinestetik ini ya memang kami menyadari Leo tidak bisa duduk konsentrasi terlalu lama, maka ya itu Bu, dalam mendampingi mengerjakan tugas itu kalau Leo ingin diselingi dengan mainan atau aktivitas lain, maka untuk moodnya tetap terjaga dan terbangun. Itu juga membangun mood orang tua juga supaya tidak marah-marah gitu. Saya juga akan mengikuti. Jadi misalnya bisa saja hanya untuk mengerjakan satu proyek menggambar dan mewarnai itu butuh waktu pagi sampai malam atau tadi malam sampai besok malam. Misalnya tadi malam terus diselingi mainan, paginya dilanjutkan selingi aktivitas lain, siang begitu sampai selesai. Itu yang bisa mungkin saya sharingkan dengan tipe Leo tadi ya. Untuk kebanyakan Leo memang visual dan kinestetik gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Mama Leo ini mendampinginya. Memang orang tua TK itu saya merasa sendiri adalah orang tua yang luar biasa. Di tengah PJJ ini apalagi tentu saja kegiatan itu dilakukan ketika orang tua berada di rumah, apalagi yang dua-duanya bekerja, saya kira juga repot, apalagi yang tidak bekerja pun itu juga repot karena kerjaan rumah itu juga banyak sekali. Saya mengalami kerjaan di rumah itu ternyata juga jauh menyita waktu. Kalau kerjaan di sekolah, kerjaan di kampus atau kerjaan di sekolah atau kerjaan di tempat lain kadang-kadang masih bisa di-manage gitu, tapi kalau kerjaan di rumah tidak segera diasai juga tidak baik. Seperti itu ya. Jadi semua orang dengan kerepotan yang masing-masing bisa buat pembelajaran ini berjalan. Saya sangat salut kepada Bapak Ibu dan terima kasih luar biasa. Lalu kita bisa melihat tadi ada tips-tips yang dilakukan oleh Mama Leo dan orang tua Leo, ya ini anaknya termasuk visual dan kinestetik. Jadi kalau model diskusi itu memang kurang cocok karena diskusi itu lebih cocok dengan anak audio. Jadi harus diberi contoh. Nih saya kira keteladanan ini memang sangat
mengambil peran penting dalam hal ini teladan dari orang tua, memberi contoh seperti apa, gerak dan lagu seperti apa, misalnya menggambar seperti apa. Dan juga memang kinestetik itu anak yang memang harus dilatih konsentrasinya itu lebih dibandingkan tipe-tipe yang lain. Jadi ketika melakukan kegiatan tentu saja akan banyak jeda, karena dia akan energinya itu mau meletus saja kayak gitu loh. Jadi energinya itu kayak mau keluar. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau botol Coca-Cola itu, tadi ngomongin Coca-Cola, kalau digoyang itu dia tuh energinya udah mau meletus saja kalau misalnya didiamkan saja. Jadi harus ada jeda, dibuka sedikit, nanti tutup lagi, buka sedikit, nanti tutup lagi. Jadi memang jenis kinestetik seperti itu. Terima kasih Mama Leo dan juga orang tua lain atas usaha yang luar biasa mendampingi anak dan juga tips-tipsnya. Monggo ada yang silakan untuk kesempatan terakhir untuk menceritakan sharing bagaimana tipsnya dan triknya. Saya boleh, Bu. Silakan Bu Yurike, sudah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Terima kasih. Anak saya dominan kinestetik. Jadi memang masalahnya di konsentrasi dan duduk diam. Untuk audio tapi bukan kinestetik murni, ada audio dan visualnya. Sepertinya audio visualnya itu cukup berimbang, tetapi memang dominan kinestetik. Nah, selama ini yang saya lakukan, yang pertama kan kita memahami tipe belajar anak. Dengan kita memahami tipe belajar anak, kita bisa menetapkan standar yang kita harapkan dari si anak. Misalnya anak saya kinestetik, tentu kita nggak bisa mengharapkan kemampuan motorik halusnya tinggi karena dia nggak bisa duduk diam. Jadi yang pertama kita sendiri dari sisi orang tua menerapkan standar yang sesuai dengan tipe belajar anak. Kemudian yang kedua, untuk anak kinestetik saya meminjam perumpamaan Bu Gita tadi soal botol Coca-Cola. Kalau saya sendiri lebih seneng saya kocok sekalian botol itu, buka sekalian, tumpahkan semua. Setelah itu dia bisa tenang. Jadi memang dalam pola asuh saya selama ini, kami sekeluarga pasti ada sesi outdoor yang melibatkan tenaga, effort yang kuat. Di situ kita seperti meluapkan kebutuhan dia akan mengeluarkan energi. Jadi anak kinestetik itu kan butuh mengeluarkan energi ya. Kita kasih tempat. Kalau saya sama anak-anak selama ini, saya bebaskan mereka untuk memilih jamnya mau di mana. Apa mereka pilih pagi atau sore sebelum kegiatan indoor atau setelah kegiatan indoor. Dan hal ini bisa switch setiap hari, tidak tetap tergantung pilihan mereka. Tetapi intinya adalah saya kasih mereka kesempatan untuk melepas energi. Kegiatan melepas energi saya bagi dua. Kegiatan yang full dikontrol oleh anak-anak, jadi mereka menentukan sendiri media dan jenis kegiatan. Kemudian kegiatan kedua adalah semi terstruktur, jadi saya memberi pengarahan dan mereka melakukan. Kegiatan semi terstruktur ini saya kombinasikan, saya kolaborasikan dengan tujuan yang ingin kita capai di kegiatan indoor. Yang mana kita harapkan di kegiatan indoor mereka akan duduk diam. Jadi kegiatan semi terstruktur ini sebagai pengalihan apa yang akan kita capai di kegiatan indoor itu kita wacanakan di kegiatan semi terstruktur ini. Jadi dia udah terarah sedikit terarah. Setelah itu kita masuk ke kegiatan indoor, itu mereka lebih mudah. Jadi kan di kegiatan outdoor kita sudah punya aturan main, kita sudah punya kesepakatan. Jadi aturan main dan kesepakatannya itu tidak berubah, hanya aktivitasnya aja yang berubah. Misalnya di outdoor kan kita main bola, indoor kita bisa main catur, bisa board game yang lain. Jadi dengan memberi kesempatan pada anak untuk menunaikan kewajibannya eksplorasi energi, kita juga dapat manfaat ketenangan mereka, konsentrasi mereka dengan
tugas-tugas indoor. Saya rasa tips dari saya seperti itu, Bu. Jadi untuk anak kinestetik itu kita berikan waktu mereka eksplorasi bebas, kemudian kita arahkan, dan nanti tujuannya kita bisa dapat dengan eksplorasi di indoor. Singkatnya begitu ya, Bu. Terima kasih. Luar biasa Bu Yurike ini ya. Tips yang menarik sekali dari Bu Yurike. Jadi ini anak-anak Bu Yurike itu memang ada yang bertipe kinestetik, walaupun yang lainnya juga ada, baik audio maupun visualnya. Tetapi kegiatannya tadi perumpamannya menarik sekali. Jadi kocok aja sekalian sampai tumpah. Jadi kegiatannya, wah ini ide baik juga. Jadi paling tidak itu energinya dilepaskan betul sekali. Jadi seperti ini kayak nuklir kecil ini, nuklir kita kecil ini memang perlu sekali-kali diledakkan des gitu. Jeder. Kata ibu guru di sini, jeder gitu. Jadi ketika sudah selesai, maka kegiatan semi terstruktur tadi menarik sekali. Sebenarnya saya ingin tanya banyak soal semi terstruktur ini, tapi mungkin di lain kesempatan ya Bu ya. Kita belajar ya Bu ya. Jadi kegiatan semi terstruktur ini baik sekali dilakukan. Jadi orang tua mempunyai rancangan. Tentu saja semua orang tua mempunyai rancangan bagaimana untuk mengajak anak-anaknya ketika anaknya sudah dikenali apa sih, bagaimana sih dia belajarnya. Lalu kesepakatan, saya juga melihat bahwa adanya kesepakatan ini sangat penting, baik dari anak untuk diskusi kesepakatan dengan orang tua ini penting. Ketika sudah ada kesepakatan, tentu kegiatan akan berjalan dengan sangat baik. Jadi eksplorasi energinya dengan tugas-tugas itu sangat baik dilakukan, eksplorasi di luar, lalu akhirnya kegiatan di indoor menjadi lebih seimbang gitu. Saya kira itu sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bu Yurike, saya kira luar biasa. Bisa dilakukan juga tips ini untuk Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri yang kinestetik itu, lebih cenderung kinestetik itu, saya kira tips ini sangatlah baik. Nah ini tadi ini kelas B, saya ingin mendengar kelas A. Silahkan kelas A. Mama Catra, ada Mama David, Mama Deas, tuh banyak sekali loh. Mama Anya, silahkan. Kami tunggu dari kelas A, monggo. Oh iya. Nah, ini kan ya, monggo, silakan, Bu. Kalau untuk kinestetik itu loh yang nggak bisa diam itu loh, Ibu. Supaya anaknya bisa mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu, nggak terbengkalai, terus moodnya tetap terjaga, itu gimana ya caranya? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, nanti saya kira ini paling bisa diskusi itu dengan Bu Yurike. Karena Bu Yurike tadi memberikan tips-tips yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mama David ya, Mama David ya, langsung menghubungi Bu Yurike. Langsung, Bu Yurike, anak saya begini, nanti curhat ya sama Bu Yurike. Saya kira tips-tipsnya tadi cukup bisa dicoba Ibu. Jadi bagaimana anak itu diajak kegiatan, mendesain kegiatan untuk di luar, lalu kesepakatan itu di sana juga baik, lalu seperti yang diajarkan tadi kegiatan yang semi terstruktur juga baik. Saya kira nanti langsung saja menghubungi Bu Yurike. Bu Yurike, saya mau ikutan belajar ini. Bu Yurike ini bisa memberikan tips-tips. Nah, tadi itu bisa mungkin
Mama David bisa cerita selama ini mendampingi anaknya seperti apa, lalu tips yang berhasil seperti apa? Atau orang tua yang lain? Silakan. Sudah banyak yang terwakili ternyata oleh dengan Bu Yurike tadi itu. Jadi banyak anak yang kinestetik. Ini Mama Catra sudah berhasil. Luar biasa. Jadi kalau misalnya anaknya yang kinestetik, silakan berkumpul membentuk kelompok anak-anak kinestetik untuk berdiskusi dengan Bu Yurike. Dan anak-anak visual dan juga kinestetik bisa yang seimbang visual kinestetiknya berdiskusi dengan Mama Leo. Dan Mama Karissa dengan anak yang tipe audio ini silakan membuat grup untuk berdiskusi, ngajari anakku ki piye toh gitu ya. Itu saya kira itu sangat baik gitu loh. Grup di dalam grup untuk belajar bersama saya kira luar biasa, karena memang kesempatan kali ini Bapak Ibu sekali lagi adalah bukan saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tidak, tetapi ini karena kita belajar bersama. Jadi tips dari Bapak Ibu akan sangat membantu bagi Bapak Ibu yang lain. Saya hanya menghantar dengan, jenis anaknya seperti ini, apa yang kira-kira bisa dilakukan. Itu tentu saja Bapak Ibu lebih punya pengalaman, anaknya sudah lebih gede daripada anak saya yang masih 9 bulan. Nah ini semuanya tips sudah saya catat, nanti kalau anak saya seperti apa mau saya kenali, dan juga akan saya usahakan kalau anak saya kinestetik saya akan menghubungi Bu Yurike. Kalau anak saya visual dan kinestetik, saya akan menghubungi Mama Leo dan Mama yang lain, Mama Karissa untuk kalau anak saya audio. Jadi saya kira itu banyak membantu. Demikian, lalu saya kira banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di grup chat ini, maka nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan kami masukkan ke dalam Facebook page kita Parenting Mangunwijaya. Di sana Bapak Ibu dan juga teman-teman kecil kita bisa berinteraksi di sana, bagaimana sih membantu anak saya yang seperti ini dan seperti ini. Saya kira interaksi itu akan kita mulai. Jadi ini adalah parenting yang pertama untuk mengumpulkan ide, dan juga saya kira ide-idenya luar biasa. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan tips, bapak-bapak yang juga mungkin memendam tipsnya di dalam hati. Jadi memendam tipsnya di dalam hati. Jadi silakan nanti diungkapkan di dalam Facebook begitu ya. Saya kira waktunya sudah jam 1:05. Saya kira untuk saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk parenting kali ini. Semoga tips-tips tadi bisa membantu Bapak Ibu. Nanti kami akan mengirimkan form terakhir. Nanti tips-tips itu akan yang mana. Itu Bapak Ibu, saya Gita. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai lagi di parenting kedua Mangunwijaya. Di bulan-bulan berikutnya nanti kami akan kabari lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Gita sekali lagi. Ya, sangat menarik ya Bapak Ibu diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu bisa menyampaikan pengalamannya, bagaimana dalam mendampingi anak, ada anak yang audio, kinestetik, dan visual. Dan sangat bagus sekali pengalaman dari Bapak Ibu semua. Nanti kalau saya punya anak, nanti saya juga bisa belajar dengan Bapak Ibu semua. Iya, ini karena waktu kita terbatas, tetapi ini kita tidak akan berhenti di sini saja untuk diskusinya. Kita masih akan bisa berdiskusi di Facebook, di page Parenting Mangunwijaya. Ya nanti di situ Bapak Ibu semua bisa bercerita, lalu bisa bertanya jawab, dan pastinya pengalaman dari Bapak Ibu semua sangat membantu kami dalam mendampingi anak-anak. Dan sekarang kita akan menutup acara pada siang hari ini dengan berdoa.
Bu Sisil yang akan memimpin doa kembali. Monggo Bu Sisil. Tidak terasa sudah jam 1 dan sudah saatnya kita untuk menutup kegiatan ini, dan ini kegiatan yang sangat berarti dan bermakna. Untuk itu marilah kita sikapi doa ini dengan berdoa dan kita tutup juga dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kasih, sungguh-sungguh berarti dan bermakna berkat yang Kau berikan pada hari ini, terlebih acara parenting ini yang pada hari ini sudah kami rasakan kelancaran dan makna bagi pertumbuhan anak-anak kami. Tuhan, tuntunlah kami sebagai orang tua, semoga Engkau selalu melindungi, memberi kesehatan kami sekeluarga, dan Engkau selalu memberikan rahmat yang terbaik. Dan apapun yang kami mohon ini Tuhan, untuk memuji nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sekarang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Bapak Ibu, dan kami mengucapkan sugeng siang, matur nuwun, sampun bergabung di acara parenting ini. Terima kasih Bu Sisil. Oke. Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar, kita akan berfoto bersama. Siap di depan laptop atau HP Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu silakan membuka mute-nya. Video. Bunda Aska, Pak Didit, kemudian sudah Bunda Aska, Dian, Ibu Dian, teman-teman guru, Bu Vega belum kelihatan, Bu Gita, ya, Bu Dila, di itu sana juga ada, bisa di situ dia bisa. Ya, Bunda Asa kayaknya lagi mana ya? Lagi repot nih. Ya, sudah. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu, gaya bebas. 1, 2, 3. Semua angkat jempolnya. 1, 2, 3, senyum. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semoga kita bisa bertemu kembali di parenting selanjutnya. Dadah. Terima kasih Bapak Ibu yang lain, makasih. Dadah. Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah.